Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada praktikum hari ini kita akan membahas mengenai bab 6 dan bab 7. Langsung saja satu persatu mulai dari bab 6. Bab 6 yang dibahas adalah mengenai list, tuple, dictionary pada Python. Sesuai dengan nama judulnya, berarti diharapkan pada praktikum kali ini mempunyai tujuan diantaranya yang pertama dapat mengenal tipe struktur data pada Python. Yang kedua mengenal list, tuple, dictionary. Yang ketiga bisa membuat kode dengan list, tuple, dan dictionary-nya. Yang keempat mengetahui fungsi dan kegunaan list, tuple, dan dictionary. Langsung saja, untuk dasar teorinya bisa dibaca sendiri. Apa itu list, apa itu tuple, dan apa itu dictionary. Kemudian perbedaannya sudah diwakilkan pada tabel, silahkan dibaca. Yang paling penting adalah cara penulisan, di mana list identik dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Sedangkan untuk tuple-nya identik dengan kurung biasa buka dengan kurung biasa tutup. Sedangkan dictionary biasanya identik dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Mengenai karakteristik dan tipe datanya silakan bisa dibaca sendiri ya. Langsung kita masuk ke list. Apa itu list? List itu adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nah, nilai-nilai yang di dalam list itu biasa juga disering dengan item, elemen, atau anggota list. Gitu ya. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung, dipisahkan oleh tanda koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Contohnya, pada halaman 26, contoh programnya ada kotak paling bawah ya, kemudian dilanjutkan halaman 27 kotak paling atas. Itu satu program, karena halamannya tidak cukup, makanya dipisah. Langsung saja kita coba program pertama. Halaman 26 paling bawah yang disambung dengan halaman 27 paling atas. Kita coba programnya. Nah, di sini. Sebelum saya run programnya, saya jelaskan dulu maksudnya. Yang pertama, ada mylist kurung siku kosong buka. Di sini berarti mylist tidak mempunyai anggota, sehingga sering dinamakan list kosong. Jadi list kosong itu bentuk list yang tidak punya anggota. Sedangkan yang kedua, mylist untuk yang kedua, isinya adalah angka bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5 merupakan bilangan bulat ya. Sehingga list seperti ini disebut list berisi integer. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut list berisi tipe campuran. Sesuai dengan namanya, berarti anggota listnya nanti mempunyai tipe data campuran. Contohnya pada baris ke-8, mylist ini terdiri dari 3 anggota, 1, 3,5, dan hello. 1 ini mempunyai tipe data integer, 3,5 berarti tipe datanya float, dan hello tipe datanya string. Karena tipe datanya tidak cuma 1 ya, lebih dari 1, oleh sebab itu mylist pada baris ke-8 ini disebut list berisi tipe campuran. Begitu juga dengan baris ke-9, mylist-nya isinya I merupakan tipe data string, love juga string, Python juga string, programming juga string, yang beda adalah yang terakhir yaitu 2020. Kalau di modul ada tulisan 2017, karena sekarang kita tahun 2020, jadi silakan 2017-nya diganti 2020. Di mana 2020 ini adalah tipe data integer, sehingga pada mylist baris ke-9 tipe datanya terdiri dari string dan integer, sehingga mylist pada baris ke-9 ini disebut juga list berisi tipe campuran. Itu. Di sini ada 4 mylist ya. Sesuai dengan program Python, berarti ketika outputnya dipanggil, nanti adalah yang keluar mylist yang paling akhir. Dengan kata lain, mylist yang keluar nanti jika dipanggil adalah yang
baris ke-9, yaitu I Love Python Programming 2020. Kita coba membahas outputnya. Yang pertama, MyList 0. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya berarti dipanggil MyList anggota ke-0. Perlu diingat, MyList yang dipanggil adalah yang terakhir, berarti baris ke-9. Anggotanya ada I Love Python Programming 2020. Untuk cara menghitung anggota ke, dimulainya bukan dari 1, tetapi dari 0. Jadi, I ini bukan anggota ke-1, tapi anggota ke-0. I anggota ke-0, Love anggota ke-1, Python anggota ke-2, Programming anggota ke-3, dan 2020 anggota ke-4. Pada baris 12, MyList anggota ke-0. Berarti nanti yang dipanggil adalah anggota ke-0-nya I. Sehingga output ketika MyList 0 ini dipanggil akan keluar I. Kita buktikan nanti ya. Kita lanjut dulu sintak berikutnya. Kemudian ketika MyList anggota kedua dipanggil pada baris ke-16, berarti kita hitung 0, 1, 2. Anggota kedua pada MyList baris 9 adalah Python. Sehingga ketika akan dicetak MyList anggota kedua, nanti outputnya akan muncul kata Python. Selanjutnya akan dibuat list baru dengan nama YourList. Isinya ada hello, tipe data string, 1, 2, 3, ini tipe datanya adalah list. Nah, ini yang disebut anggota list di dalam list atau list dalam list. Kemudian yang ketiga ada Python yang berbentuk string. Kalau dalam keanggotaan indeksnya, ini berarti indeks anggota ke-0, indeks anggota ke-1, dan ini indeks anggota ke-2. Kemudian akan dicetak YourList, indeks anggota ke-1, berarti 0, 1. Wah, ternyata yang mau dicetak bentuknya list lagi. 1, 2, 3 dengan indeksnya 0. Berarti indeks ke-0-nya adalah 1. Sehingga ketika mau dicetak print YourList anggota indeks 1 dan anggota indeks 0, berarti nanti akan muncul angka 1. Begitu juga yang di bawahnya, berarti kita lihat YourList indeks ke-1, berarti ini 0, 1, list, dan indeks yang diambil anggota listnya adalah indeks kedua, berarti 0, 1, 2. Sehingga ketika di-run, nanti akan muncul outputnya angka 3. Oke ya, setelah di-run, berarti munculnya I, betul ya, yang ini tadi 0, I, yang kedua tadi Python, kemudian ini akan muncul 1 dan 3. Itu penjelasan tadi. Selanjutnya, kita lihat pada baris ke-29. MyList 6. Berarti kita lihat MyList, anggota I Love Python Programming 2020. Anggota indeksnya ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti indeks maksimumnya adalah 4. Sehingga kalau kita panggil MyList indeks anggota ke-6, apakah ada? Karena maksimumnya 4, berarti anggota ke-6-nya tidak ada. Sehingga ketika di-run, yang muncul adalah error, di mana list index out of range, berarti tidak ada pada anggota. Gitu. Oleh sebab itu, ini tadi biar hasilnya cantik, saya pagar ya. Itu untuk membuktikan bahwa ketika MyList anggota indeksnya dipanggil tidak ada, berarti nanti hasilnya adalah indeks error. Seperti itu. Silakan dicoba program halaman 26 dan 27, 26 bawah dan 27 atas. Satu program itu dijadikan satu. Kemudian setelah dicoba, saya lanjutkan ke halaman 27 lagi. Kita akan membahas mengenai mengubah anggota listnya. Selanjutnya, mengubah anggota list. Perlu diingat pada halaman 26 mengenai karakteristik list. Salah satunya yang membuat list itu istimewa,
list itu adalah tipe data yang bersifat mutabel. Maksudnya mutabel itu apa? Mutabel itu berarti anggotanya bisa diubah. Nah, ini nanti berbeda dengan string dan tuple yang bersifat immutable. Langsung saja coba program halaman 27 untuk mengubah listnya. Dicoba di komputer masing-masing, kemudian bagaimana yang akan terjadi. Misal ada nilai yang salah. Coba kita lihat, kita buat variabel ganjil, dengan ganjil itu merupakan list, anggotanya 1, 3, 4, 7, 9. Di sini ada yang salah ya, karena pada ganjil ini ada anggota genap, yaitu 4. 4 ini harusnya 5, sehingga kita akan mengubah baris ke, maksud saya mengubah anggota ketiga dengan angka 5. Perlu diperhatikan 4 ini item ketiga, 1, 2, 3. Tetapi indeksnya bukan 3. Ingat, indeksnya dimulai dari 0. Sehingga 4 ini kita cari dulu indeks keberapa. 0, 1, 2. Berarti 4 ini indeksnya ke 2. Sehingga yang mau diganti adalah ganjil indeks 2. Sama dengan 4-nya mau diganti angka 5. Sehingga sama dengannya juga 5. Kemudian print ganjil. Seperti itu. Untuk yang bawahnya kita skip dulu ya. Kita bahas yang mengubah 4 jadi 5 dulu. Sehingga ketika di run, ganjilnya bukan 1, 3, 4, 7, 9 lagi, tetapi sudah berubah menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Jadi perlu diperhatikan untuk mengubah suatu nilai pada list, kita cari dulu indeks keberapa yang akan diubah. Formatnya berarti nama listnya, indeks keberapa yang mau diubah, sama dengan nilai diubahnya jadi apa. Sehingga muncul 1, 3, 4, 7, 9-nya jadi 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya, berarti ganjilnya sudah jadi 1, 3, 5, 7, 9 ya. Selanjutnya ada mengubah sekali banyak. Contohnya ini. Kalau seperti ini, berarti ganjil ya. Indeks kedua sampai kelimanya itu akan diubah menjadi 11, 13, dan 15. Kita coba lihat indeks keduanya. 0, 1, 2. Berarti 4, 7, dan 9 ini nanti akan berubah menjadi 11, 13, dan 15. Kita coba. Jadi hasilnya 1, 3, 11, 13, 15. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke menambahkan anggota list. Untuk menambahkan anggota list, kita lihat pada halaman 27, program pada kotak paling bawah. Untuk menambahkan anggota list, itu ada 2 cara. Yang pertama, append, yang kedua, extend. Untuk append, itu berguna untuk menambahkan anggota ke dalam list. Tetapi kalau extend, nanti yang ditambahkan adalah bentuknya list ke dalam list. Contohnya, kalau di sini kan cuma 9. 9 ini bukan list ya, tapi bilangan biasa, integer, berarti nanti pakainya append. Tetapi kalau misalnya yang ditambahkan nanti berupa list, berarti pakainya bukan append lagi, tapi extend. Nanti jadinya list di dalam list. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, dicoba program halaman 27 kotak bawahnya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, di sini berarti ada ganjil 1, 3, 5, 7. Ganjil yang akan dihapus adalah 9. Oh, salah. Append berarti nambah, mohon maaf. Yang akan ditambahkan adalah 9. Sehingga ketika nanti di print ganjil, itu berarti akan muncul 1, 3, 5, 7,
ditambahkan 9 berarti 9. Sehingga output yang muncul adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bagaimana dengan extend-nya? Berarti kalau append yang ditambahkan anggota biasa, sedangkan extend yang ditambahkan adalah list di dalam list. Nah, kita coba yang extend-nya ada di bawahnya. Karena yang mau ditambahkan bentuknya list, berarti bukan menggunakan append lagi, tapi menggunakannya extend. Sehingga kalau mau ditambahkan suatu list 11, 13, 15 ke dalam list ganjil, digunakan extend, kemudian yang ditambahkan penulisannya seperti ini. Kita coba lihat outputnya dengan cara print ganjil. Sehingga yang akan muncul adalah lebih dari satu ya. Itu namanya list dalam list nanti. Yang ditambahkan anggota listnya. Kalau tadi bedanya berarti kalau append ditambahkan cuma satu angka 9 gitu. Tapi kalau extend yang ditambahkan lebih dari satu angka sehingga dituliskan di dalam list juga. Sehingga muncul 1, 3, 5, 7, 11, 13 dan 15. Gitu. Kita lanjutkan. Berikutnya ada menyisipkan anggota list. Langsung saja, untuk menyisipkan anggota list yang digunakan adalah sintaks insert. Kita langsung coba ya. Ada pada halaman 28 kotak program yang paling atas. Kita coba dulu. Seperti ini. Kita masukkan dulu misalnya buat variabel ganjil. Ganjil itu list, isi anggotanya ada 5, 7, 11, 13, dan 15. Kemudian akan disisipkan 9 setelah angka 7. 9 setelah angka 7 berarti kira-kira 9-nya nanti di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sintaks, kita harus tahu nanti berarti 9 jadi indeks ke berapa gitu. 5 adalah indeks ke 0, 7 indeks ke 1, kalau 9 setelah 7 berarti 9 nanti indeks ke 2. Kita harus tahu posisi yang akan disisipkan dulu. Dalam hal ini 9. Jadi 9 nanti akan menjadi indeks kedua. Sehingga cara penulisan sintaksnya ganjil dot insert. Karena 9-nya akan menempati indeks kedua, berarti 2 dulu. 2, indeks keduanya mau diisi dengan 9, berarti 2,9. Jadi perlu diingat ya, 2 ini lokasi 9 setelah disisipkan. Itu nanti indeks berapa gitu. Dan 9 ini adalah angkanya yang mau disisipkan angka berapa. Sehingga ketika di print ganjil nanti akan muncul output 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kita coba. Sehingga muncul hasilnya seperti benar ya, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Selanjutnya akan ada tata cara menghapus anggota list. Menghapus anggota list masih ada pada modul praktikum halaman 28 bagian tengah. Di mana untuk menghapus suatu anggota list sintaknya banyak sekali. Ada remove, ada pop, ada clear, ada juga nanti ketemu del, gitu ya. Setiap sintaks nanti punya karakteristik masing-masing. Silakan dicoba untuk program menghapus anggota listnya pada halaman 28 kotak program paling tengah. Dalam hal ini pembahasannya nanti saya akan mencoba satu persatu, di mana saya akan mencoba untuk remove dulu. Setelah remove nanti ada remove dulu, nanti ada remove lagi, kemudian nanti akan saya coba bagaimana dengan del-nya dan clear-nya gitu. Nanti perbedaannya apa? Saya akan mencoba satu persatu. Kita mulai dari remove dulu. Dalam hal ini, my list anggotanya nanti bentuknya string semua. Huruf P, Y, T, H, O, N, I, N, D, O. Yang akan dihapus adalah huruf P. Sehingga kalau mau menghapus satu huruf saja bisa menggunakan remove. Sehingga cara penulisannya
mylist.remove yang akan diubah adalah P, karena bentuknya string, jangan lupa petiknya ya. Sehingga nanti outputnya sama seperti ini, cuma P-nya hilang. Jadi sisanya, kita coba. Widen Indo, P-nya hilang. Untuk selanjutnya, kita coba hilangkan N-nya. Kita coba hilangkan N-nya, karena N-nya banyak ya, ada 1, 2, ada 2. Untuk sistem Python-nya, kalau N-nya mau dihilangkan, dan yang dihilangkan cuma 1, berarti remove hanya menghapus elemen pertama yang dijumpai. Dalam hal ini, nanti N yang dihapus adalah N pada Python, bukan pada Indo. Jadi nanti outputnya akan jadi Python, Indo. Sedangkan yang kedua akan tetap ada, karena yang dihapus cuma N1. Kita coba run. Python Indo. Jadi jangan lupa, jika ada penghapusan kata yang lebih dari 1, berarti yang dihapus adalah elemen pertama yang dijumpai. Huruf pertama dari kiri. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pop. Kalau pop itu istimewa. Sintaknya seperti ini. Misalnya, print mylist pop 1. Kita cari dulu indeksnya. P ini indeks 0, Y indeks 1. Berarti indeks 1-nya adalah Y. Kalau menggunakan sintak pop, berarti nanti semuanya dihapus kecuali indeks ke-1. Dengan kata lain, dalam hal ini, semua dihapus kecuali Y. Sehingga outputnya hanya Y saja. Nah, gitu. Itu gunanya pop. Selanjutnya, selain pop, ada juga del. Bagaimana karakteristik del-nya? Kalau del itu berarti menghapus semuanya dihapus. Sehingga ketika ada mylist diisikan listnya, anggotanya PYTHONINDO, ketika kita del mylist kedua, kita coba apa yang akan terjadi. Mylist kedua berarti 0, 1, 2. Indeks keduanya adalah T. Berarti T-nya dihapus. Bedanya sama pop, tadi disisakan. Sedangkan untuk del berarti dihapus. Sehingga outputnya tinggal PYHONINDO. Seperti ini. Dan untuk sintak yang terakhir, ada yang disebut dengan clear. Untuk clear sendiri, itu berarti nanti semua anggota list pada mylist akan dihapus, sehingga akan menyisakan anggota kosong. Masih ingat? Tadi di awal praktikum sudah dibahas anggota kosong. Berarti cuma ada kurung buka siku dan kurung tutup siku. Sehingga outputnya akan seperti ini. Ini ya, berarti ini list kosong. Jadi clear itu gunanya untuk menghapus semua anggota. Sehingga listnya yang tersisa adalah list kosong. Itu untuk menghapus anggota list. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai mengurutkan anggota list. Masih pada halaman 28, kotak program paling bawah. Untuk mengurutkan anggota list, ada 2. Diurutkan dari yang paling bawah ke atas atau atas ke bawah. Kalau urutannya dari bawah ke atas atau sesuai urutan, itu nanti menggunakan sort. Tetapi kalau misalnya kebalik dari atas ke bawah, contohnya kalau ABC berarti ABC, DE, F, G, H, I, J, itu berarti nanti pakai sort. Tetapi kalau dibalik dari J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, itu nanti pakainya reverse to. Silahkan dicoba juga kotak program halaman 28 yang mengurutkan anggota list paling bawah ya kotak program. Kita coba dulu. Kalau saya akan mencobanya satu persatu. Yang pertama sort dulu. Kita definisikan variabel alfabet dengan anggotanya acak A, B, D, F, E, C, H, G, J, I.
Kemudian kita akan urutkan sehingga hasilnya pasti ABC sampai J. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Berarti diurutkan dari yang paling bawah sampai yang atas. Selanjutnya, untuk yang kebalikannya dari atas ke bawah, kita menggunakan reverse through sebagai berikut. Masih dengan alfabet anggota yang sama, acak A, B, D, F, E, C, H, G, J, I. Kemudian akan diurutkan alfabet dot sort. Kemudian terbalik ya, jadi sortnya kalau tadi kosong, kurung buka, kurung tutup langsung, tetapi kali ini karena mau yang dari atas ke bawah, berarti ada tulisan reverse through. Kita coba sehingga ketika di print mulainya bukan dari A, tapi dari J. Sebagai berikut, J, I, H, G, F, E, D, C, B. Gitu. Itu untuk mengurutkan anggota list. Itu yang perlu dibahas dalam list. Untuk selanjutnya ada yang disebut dengan tuple. Tuple, silakan dilihat modul praktikumnya halaman 29. Nah, tuple itu mirip dengan list, tapi ada perbedaannya. Bedanya, kalau tuple itu bersifat immutable. Immutable berarti anggotanya tidak bisa diubah. Kalau mirip, mengapa harus menggunakan tuple gitu ya? Nah, ini ada alasannya, kita menggunakan tuple tergantung kebutuhan. Untuk beberapa hal, tuple memiliki kelebihan, di antaranya ada 3 kelebihan, silakan dibaca sendiri saja. Itu nanti yang membedakan dengan list. Jadi kalau sudah ada list, kenapa ada tuple, itu alasannya ketiga itu. Langsung saja, silakan yang tadi dibaca sendiri. Langsung saja kita coba contoh programnya pada halaman 29. Pada kotak program, banyak sekali ya. Tapi nanti akan saya bahas satu persatu, tidak sebanyak ini. Kalau kalian mau mencoba langsung banyak juga tidak apa-apa. Nanti silakan dicoba dulu, kita bahas sambil mendengarkan, kita bahas satu persatu. Pertama, kita membahas mengenai membuat tuple kosong terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, kalau list tadi kan kurung siku, kalau tuple berarti kurungnya biasa. Nanti diharapkan outputnya cuma kurung buka biasa dan kurung tutup biasa. Sama seperti list, cuma beda di kurung saja. Itu namanya tuple kosong. Sehingga ketika di print atau dicetak, di running outputnya akan keluar tuple kosong. Sama ya, sama list, beda kurungnya saja. Selanjutnya ada tuple dengan satu elemen. Nah, satu elemen sesuai dengan namanya berarti nanti elemennya ada satu. Cara menulisnya 1 koma. Outputnya nanti otomatis sama dengan mytuple sama dengan 1 koma. Karena anggotanya cuma satu, berarti dinamakan tuple dengan satu elemen atau satu anggota. Sehingga outputnya 1 koma. Selanjutnya ada tuple berisi integer. Sama seperti list tadi, alasannya kenapa dinamakan tuple berisi integer, cuma bedanya di sini penulisan kurungnya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau list kurungnya adalah kurung buka dan kurung tutup siku, sedangkan untuk tuple, kurung buka dan kurung tutupnya biasa. Sama seperti tadi, beda penulisan sehingga hasilnya juga sama, 1, 2, 3. Itu untuk tuple berisi integer. Selanjutnya ada tuple bersarang. Sesuai dengan list tadi juga ada list dalam list, tapi di tuple namanya tuple bersarang. Contohnya, mytuple isinya hello string 1, 2, 3 dengan kurung siku, berarti ini adalah list. Sedangkan 4, 5, 6 dengan kurung buka, kurung tutup biasa, berarti ini adalah tuple. Jadi mytuple anggotanya terdiri dari tipe data string, list, dan tuple itu sendiri. Sehingga ada tuple di dalam tuple namanya tuple bersarang. Kalau kita keluarkan outputnya, berarti nanti akan muncul sebagai berikut. Hello, 1, 2, 3-nya list, 4, 5, 6-nya tuple. Selanjutnya, ada keistimewaan tuple.
tuple itu ternyata bisa loh tidak menggunakan tanda kurung biasa buka tutup. Tanpa kurung gitu bisa, tetapi kalau list tidak bisa. Karena kalau tanpa kurung otomatis itu nanti punyanya tuple, bukan punyanya list. Sehingga walaupun kita menuliskan my tuple sama dengan tanpa kurung, nanti hasilnya pasti otomatis akan dikurung. Karena program Python otomatis akan membaca itu sebagai tuple, bukan list, bukan dictionary. Selanjutnya, ada cara untuk memasukkan anggota tuple ke variabel yang bersesuaian. Misalnya, diharapkan nanti A itu akan berisi 1, B akan berisi 2, dan C akan berisi 3. Sehingga output yang didapat ketika dipanggil ABC akan muncul 1, 2, 3. Bukan ABC lagi. Caranya yang pertama, kita definisikan dulu tuple-nya dengan my tuple sama dengan 1, 2, 3. Tanpa kurung ya, otomatis punyanya tuple. Kemudian setelah itu yang diharapkan A itu berisi 1, B berisi 2, dan C berisi 3. Sehingga langkah kedua kita tuliskan dulu variabel A, B, dan C. Itu sama dengan my tuple. Otomatis nanti akan bersesuaian. A itu 1, B itu 2, dan C itu 3. Sehingga ketika dicetak print ABC yang muncul bukan ABC lagi, tetapi angka 1, 2, dan 3. Seperti berikut. Yang muncul 1, 2, 3 ya. Nah, itu untuk dasar dari tuple. Selanjutnya akan dibahas mengenai mengubah anggota tuple. Masih pada halaman 29, yang nanti akan dilanjutkan pada halaman 30. Selanjutnya ada mengubah anggota tuple. Masih ingat tadi bedanya tuple dan list salah satunya? Setelah tuple dibuat, anggota tuple tidak bisa lagi diubah atau dihapus. Akan tetapi, bila anggota tuplenya itu adalah tuple bersarang dengan anggota seperti list, maka yang bisa diubah adalah anggota listnya, bukan tuplenya. Lebih jelasnya, ada pada program halaman 30 yang paling atas. Silakan dicoba dulu. Dicoba jadi satu boleh. Untuk lebih jelasnya saya akan menyingkat satu persatu. Yang pertama mengenai keanggotaan tuple yang diubah, kemudian dilanjutkan seterusnya gitu ya. Silakan sambil dicoba halaman 30 kotak paling atas, saya akan menjelaskan mengenai programnya. Kita buat dulu yang pertama, my tuple, itu isinya 2, 3, 4, dan ada listnya 5, 6. Perlu diketahui, kita tidak bisa mengubah anggota tuple. Contohnya nanti, jika, lihat baris 7 ya, jika ini nanti tanda komennya saya hapus, otomatis akan jadi output. Di sini maksudnya, my tuple indeks ke-1, berarti ini indeks ke-0, indeks ke-1, 3 ya. 3 akan dirubah menjadi 8. Karena sesuai karakteristik tuple anggotanya tidak bisa diubah kecuali list anggota tuple yang berupa list. Itu pun nanti yang diubah listnya, bukan tuplenya. Itu baru bisa. Karena di sini yang diubah adalah anggota biasa tuple, berarti otomatis tidak bisa. Sehingga ketika di-run, hasilnya akan type error, tuple object does not support item assignment. Gitu. Sehingga garis 7-nya saya kasih komentar dulu biar bawahnya bisa jalan. Selanjutnya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, tapi jika ada list di dalam tuple, itu listnya malah bisa diubah. Jadi 5 atau 6 ini bisa diubah. Nah, misalnya 5 ini mau kita ubah jadi angka 7. Caranya, kita lihat dulu 5, 6 ini indeks keberapa pada tuple. 0, 1, 2, 3. Oh, 5, 6 ternyata indeks ketiga. Sehingga my tuple indeks ketiga, bentuknya list ya, yang akan diubah adalah angka 5 menjadi 7. 5 ini dalam list indeks keberapa? Indeks dimulai dari 0, berarti 5 adalah indeks ke 0. Sehingga my tuple 3, 0 sama dengan mau diubah jadi 7.
Sehingga jika di print, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. 2, 3, 4, 7, 6. Ini. Itu bedanya. Jadi jangan lupa ya, kalau anggota tupelnya biasa berarti tidak bisa dihapus. Tetapi kalau anggota tupelnya berupa list, bisa dihapus, itu pun anggota listnya yang di dalam tupel yang bisa dihapus. Itu. Nah, untuk halaman 30 program yang paling atas, tadi sudah sampai baris 12 ini. Kita lanjutkan, berarti anggota my tuple-nya sudah bukan 2, 3, 4, 5, 6, tapi 2, 3, 4, 7, 6. Selanjutnya, tuple bisa diganti secara keseluruhan dengan penugasan kembali. Dengan kata lain, awalnya my tuple kan 2, 3, 4, 5, 6, kemudian diubah jadi 2, 3, 4, 7, 6, kemudian mau diubah lagi semua anggotanya, caranya ya diketikkan lagi ulang saja. My tuple sama dengan sesuai dengan yang diinginkan, karena yang diinginkan adalah huruf masing-masing pada kata Python, PYTHON, maka langsung saja diketikkan PYTHON. Sesuai dengan aturannya Python, berarti kalau ada 2 my tuple seperti ini, yang diambil adalah yang paling akhir atau paling bawah. Sehingga pada baris ke-17, outputnya sudah bukan berupa 2, 3, 4, 7, 6, tetapi sudah berubah menjadi PYTHON. Seperti itu. Nanti kita buktikan run bareng-bareng saja. Selanjutnya, ada anggota tuple juga tidak bisa dihapus menggunakan del. Nah, jadi dihapus juga nggak boleh ya. Tetapi bisa menghapus keseluruhannya. Maksudnya, semua tupelnya ini dihapus itu bisa. Tapi kalau anggotanya saja nggak bisa. Jadi delnya ini saya kasih bintang dulu, kita keluarkan yang print my tuple. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian, untuk menghapus semua my tuple-nya, bukan cuma anggotanya saja ya, termasuk my tuple-nya, itu kita coba del my tuple untuk mengecek apakah sudah terhapus atau belum, kita coba print. Kemudian, kita bersihkan. Coba kita ulangi. Dan coba kita run hasilnya. Hasilnya tidak yang terakhir, yang atas ini masih bisa di-run karena belum di del ya. Kita lihat masih bisa 2, 3, 4, 7, 6. Python juga masih bisa, tetapi ketika print my tuple dan my tuple-nya sudah di del, itu hasilnya akan error. Dengan kata lain, my tuple is not defined. Kenapa? Karena otomatis my tuple-nya ini sudah dihapus oleh programnya dengan sintak del. Sehingga ketika sudah ketemu del dan kemudian di print, hasilnya akan error. My tuple-nya sudah tidak ada atau sudah dihapus. Gitu, untuk mengenai tuple-nya. Selanjutnya ada yang dinamakan dictionary. Akan kita bahas. Itu tadi mengenai tuple, sekarang masuk ke dictionary, halaman 30 di bawahnya tuple. Ada kotak program paling terakhir, silakan dicoba. Nah, kita coba yang kotak program terakhir ya, 3 dictionary ini. Apa yang akan terjadi? Setelah kita coba, kita ketikkan ke dalam program, kita coba run, hasilnya adalah sebagai berikut. Nama Wiro Sableng, prodi. Silahkan prodinya bukan ilmu komputer ya, sesuaikan dengan prodi kalian. Teknik elektro, emailnya samakan saja. Websitenya juga samakan. Jadi coba ubah prodinya jadi teknik elektro, bukan ilmu komputer. Kalau namanya mau diubah jadi nama kalian juga boleh, silahkan saja. Perlu diperhatikan, silahkan yang dicoba sampai sini dulu. Print sebuah dictionary dulu.
Setelah itu, untuk mengakses elemennya, ini nanti akan terjadi sedikit kesalahan. Kesalahannya ada pada, coba kita lihat, print mengakses salah satu elemen tidak masalah ya. Print ini juga tidak masalah. Print sebuah list. Nah, memang ada sebuah list di sini? Tidak ada ya. Oleh sebab itu kita buat sebuah listnya dulu nanti. Sebuah tuple juga tidak ada, tetapi sebuah dictionary-nya sudah ada. Gitu. Jadi program ini tidak akan jalan. Nanti kalau kalian run pasti error. Pasti ditanyakan sebuah listnya tidak terdefinisi. Begitu juga kalau sebuah listnya sudah didefinisikan, ketika di run nanti akan ada muncul sebuah tuple-nya tidak terdefinisi. Sehingga sebuah list dan sebuah tuple-nya harus didefinisikan terlebih dahulu. Lebih jelasnya, silakan dicoba yang paling atas dulu, baru setelah itu diketikkan keduanya sebagai berikut. Untuk yang atas tadi sudah dicoba ya. Sekarang kita coba yang secara keseluruhan. Silahkan program pada halaman 30 bagian dictionary. Di atas sebuah dictionary itu kita tambahkan sebuah list dulu. Sebuah list sesuai dengan tata cara penulisannya harus pakai kurung buka dan kurung tutup psiko. Kalau saya di sini pakai 20010020. Kalau kalian silahkan sebuah list ini diganti anggotanya adalah NIM kalian. Kemudian untuk sebuah tupelnya, silahkan sebuah tupelnya diganti dengan nama saya. Kalau saya sih namanya Daru, makanya Daru. Silahkan Darunya ini diganti dengan nama kalian. Jadi nama saya, nama kalian. Untuk sebuah dictionary-nya masih tetap seperti halaman 30. Kemudian untuk mengakses elemen dan ke bawahnya sama juga seperti halaman 30. Cuma dari halaman 30, bedanya kita tambah baris 1 dan 2, sebuah list dan sebuah tuple. Sehingga ketika kita cetak atau kita run, programnya akan muncul mengakses salah satu elemen titik 2, kemudian ada garis putus-putusnya, sebuah list indeks kelima. Kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Indeks kelimanya adalah 0. Berarti nanti muncul 0. Sebuah tupelnya indeks ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, maaf, salah ya. Mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga akan muncul N. Dan yang terakhir ada sebuah dictionary website. Websitenya adalah HTTP dan seterusnya. Jadi outputnya nanti akan muncul mengakses salah satu elemen titik 2, garis putus-putus, 0, N, dan HTTP seterusnya. Kita buktikan. Ini mengakses salah satu elemen, 0, N, dan websitenya. Itu untuk pengenalan dictionary-nya. Selanjutnya ada mengubah anggota dictionary. Untuk mengubah anggota dictionary, masih pada halaman 30 yang nanti akan dilanjutkan pada halaman 31. Mengubah anggota dictionary, dictionary itu sama dengan list, bersifat mutable. Artinya bisa menambahkan atau mengubah nilai dari anggotanya menggunakan operator penugasan. Syaratnya kunci harus ada. Baru nilainya bisa diupdate. Bila kunci belum ada, maka ditambahkan kunci baru dulu, baru bisa diupdate. Lebih jelasnya kita coba pada program halaman 31 yang paling atas. Kotak programnya, saya akan mencoba bagian sampai ini dulu, MyDic ini dulu. Nanti yang kedua akan saya bahas keseluruhan, gitu ya. Kalau kalian cuma satu kali keseluruhan, boleh silahkan. Yang penting kotak program ini dicoba. Kita coba yang atas dulu. My Dictionary-nya isinya ada nama Gani, usianya 35. Kemudian akan diupdate nilai, di mana usianya bukan 35, tapi menjadi 36. Caranya, kita ketikkan variabel dari dictionary-nya, yaitu mydic. Kemudian yang akan diubah adalah usia. Jadi kita ketikkan usia, sama dengan mau diubah berapa? 36. Ketikkan saja 36. Sehingga ketika dicetak mydic-nya akan muncul
terminated abnormal. Kita coba lagi. Hasilnya akan keluar nama Gani usia 36. Mohon maaf karena tadi terjadi naik turun jaringan sehingga putus di tengah jalan. Semoga yang tadi sih terekam ya, yang mengubah Gani usianya jadi 36. Kalaupun tidak terekam tidak apa-apa, akan saya ulangi di sini. Saya ulangi ya, siapa tahu ya tadi terhapus karena saya tidak tahu itu terhapus atau tidak. Kita coba dulu. Untuk yang MyDic-nya kita buat sebuah dictionary sesuai dengan karakteristiknya, berarti menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dictionary-nya yang pertama ada nama, kita isikan Gani dan usia 35. Untuk mengupdate nilai, kalau misalnya 35-nya mau kita ganti menjadi 36, langkah pertamanya kita tuliskan variabel dictionary-nya yaitu MyDic. Yang mau diganti adalah kategori usia, berarti kita ketikkan usia dengan tata caranya seperti ini. Kemudian sama dengan usianya mau diganti berapa sih? 35 diganti 36. Berarti ketikkan saja 36. Itu untuk mengupdate nilai. Selanjutnya, kalau untuk menambahkan anggota, misalkan ditambahkan alamat Medan gitu ya, itu juga tata caranya sama, kita tuliskan variabelnya dulu, MyDic, karena belum ada kategori atau kata kunci alamat pada MyDic awal, berarti kita buat dulu alamat sama dengan alamatnya mau diisikan Medan. Sehingga nanti outputnya sama seperti ini, cuma ketambahan alamat sama dengan Medan. Coba kita cetak. Hasilnya MyDic-nya berubah menjadi nama Gani usia 36 alamat Medan. Gitu. Setelah itu, ada cara menghapus anggota dictionary. Silakan dibaca, bisa menggunakan pop, bisa menggunakan clear, bisa menggunakan pop item, dan lain sebagainya. Silakan teorinya dibaca. Kita langsung masuk ke programnya, halaman 31, kotak program paling bawah ya. Silakan dicoba. Sambil dicoba, saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, cara membuat dictionary baru. Misalnya kita mau membuat dictionary pangkat. Kuadrat maksudnya. 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat, 4. 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16. 5 kuadrat, 25. Karena di sini bentuknya integer, jadi tidak usah pakai petik-petik. Karena petik-petik itu nanti buat string ya. Sehingga langsung aja 1 itu 1, 2 itu 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. Kemudian yang akan dihapus adalah anggota tertentu. Misalnya kita menggunakan pop 3. Pop 3 itu berarti kita lihat anggota 3-nya itu yang mana sih? Yang punya anggota 3 itu yaitu 3.9. 3.9 ini kalau 3-nya dihapus berarti sisa 9. Sehingga kalau kita mencetak pangkat .pop 3 nanti outputnya akan keluar 9. Kita buktikan nanti. Kita bahas sintaknya dulu. Selanjutnya, kalau menghapus anggota secara acak, ini tidak semua komputer sama. Pertama sih saya ketika memberikan pop item atau menghapus anggota secara acak, anggota yang terhapus adalah (5,25). Itu. Atau berapa ya? Kalau seingat saya sih 5,25. Tapi setiap komputer tidak sama. Kalau di modul yang hilang 1,1. Yang akan muncul 1,1 lainnya dihapus. Tapi kalau di komputer saya awalnya sih 5,25. Semoga ini 5,25 lagi ya. Jadi nanti yang dihapus adalah 5,25. Print yang dihapus saja berarti nanti outputnya cuma 5,25 saja. Nah, jika output pada barisan ini nanti 5,25, berarti sisanya 1,1, 2,4, dan 4,16.
Kenapa bisa seperti ini? Karena 3-nya kemana? 3-nya sudah dihapus pada saat pop. Popnya sudah menghapus 3. 39-nya jadi sudah hilang. Kemudian 5,25-nya sudah terpilih pada pop item. Sehingga sisanya cuma tinggal 1, 2, dan 4. Gitu. Selanjutnya ada delete 1. Pilih salah satu saja yang masih tersisa. Misalnya saya mau menghapus 1-1, berarti saya del pangkat 1. Indeks pertama, bukan indeks anggota ini loh, 1.1, berarti yang depan yang saya pakai. Gitu. Selanjutnya, karena satunya sudah saya hapus, otomatis sisanya 24 dan 416. Sehingga akan muncul nanti output pada perintah ke-20 ini akan muncul 24 dan 416. Sedangkan untuk menghapus semua anggota, itu nanti hasilnya pangkat ke clear. Nanti hasilnya pasti cuma kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Tetapi kalau mau menghapus semuanya, itu nanti menggunakan del pangkat. Ketika del pangkat, ketika dicetak print pangkat, nanti hasilnya pasti error. Sebelum mencetak error, kita cetak yang enggak error dulu. Kita coba. Apakah percobaan kedua 5,25 yang dihapus? Oh, sama. Kebetulan saya dapat 5,25 yang dihapus. 9, 5,25, sisanya 3 sudah dihapus, 5,25 berarti sisanya tinggal 1, 2, dan 4. 3-nya sudah dihapus, 5-nya sudah dihapus. Kemudian saya menghapus 1, berarti sisanya 24, 416. Kemudian saya menghapus semua anggota, sehingga anggotanya jadi kosong. Dan yang terakhir, kita hapus pangkatnya. Kita coba ya, run lagi dengan print pangkat. Nanti yang terakhir pasti error. Atau tidak terdefinisi, karena sudah dihapus dengan sintak del. Sehingga hasilnya, nah yang terakhirnya, name pangkat is not defined. Ini efek dari del-nya. Jadi del itu tidak cuma menghapus anggota pangkat, tetapi termasuk variabel pangkatnya, semua dihapus. Jadi tidak terdefinisi. Itu akhir dari bab 6 mengenai list, tuple, dan dictionary. Sekarang kita akan masuk ke bab 7 mengenai fungsi dalam Python. Tujuannya dapat mengenal fungsi di Python, kemudian dapat membuat kode program fungsi di Python, mengcompile kode fungsi, dan mengetahui penggunaan fungsi di Python. Untuk dasar teorinya, silakan dibaca saja. Seperti yang diketahui, fungsi itu contohnya print, type. Itu nanti namanya fungsi yang sudah ada pada Python atau yang bawaan dari Python. Kemudian kita juga bisa membuat fungsi sendiri dengan cara yang pertama mendefinisikan fungsinya. Silakan untuk sintaks pada kotak pertama halaman 32 dicoba dulu. Ini ya berarti, ini adalah penjelasan mengenai fungsinya. Pertama, tata cara menulis fungsi itu ada def dulu. Maksudnya kita mendefinisikan fungsi. Nah, jadi sintak def ditulis, kemudian nama fungsinya apa, terserah. Kalau dalam contoh program pertama, nama fungsinya berarti siapa. Dan parameter itu yang di dalam kurung. Sedangkan yang di dalam petik 3 ini adalah nama fungsi. Jadi suatu fungsi itu keluar jika didefinisikan sintaknya siapa, ini nama panggilannya, dan yang di petik 3 ini adalah nama panjangnya, fungsi ini digunakan. Jadi untuk memanggil nanti pakai siapa, tetapi kalau petik 3 ini cuma keterangan fungsi ini digunakan untuk, atau untuk menyapa, atau gimana, sesuai dengan tujuannya. Kemudian statement dan return expression. Statementnya kalau dalam contoh program pertama, itu berarti disuruh mencetak, hai, nama, apa kabar. Sedangkan untuk memanggil fungsi, nanti, hai, nama, apa kabar, gitu. Cara memanggilnya, sapa, karena nama fungsinya sapa ya, nama panggilan fungsinya sapa, berarti sapa, slash, kurung buka maksudnya, nama, karena nama bentuknya string berarti harus pakai petik 2.
Kita langsung coba saja. Nama fungsinya siapa? Ini keterangan fungsinya, dan ini perintahnya ketika fungsi dipanggil, perintahnya apa sih? Gitu. Nah, ini perintahnya. Dan ini untuk cara pemanggilannya. Silahkan untuk definisi fungsi nama panggilan dan tujuannya, kemudian statementnya sama, tetapi silahkan outputnya kita bedakan. Kalau di dalam modul halaman 32, itu sapa Umar. Dalam kasus ini silakan sapa namamu, karena nama saya Daru berarti sapa Daru. Silakan Darunya nanti diganti dengan nama kalian masing-masing, sehingga ketika di run akan muncul, nah ini, hai Daru apa kabar, gitu ya. Tidak perlu dijawab, karena kita cuma mau memunculkan outputnya saja. Silakan selanjutnya kita lanjutkan pada sintak program halaman 32 yang terpotong dengan halaman 33. Jadi silakan coba halaman 32 paling bawah yang dilanjutkan dengan halaman 33 paling atas. Silakan diketikkan sintaksnya, kita lihat apa yang akan terjadi. Dari sini definisi fungsinya dulu. Nama panggilnya berarti print underscore info. Kemudian bentuk parameternya nama, koma, usia sama dengan 17. Keterangan fungsinya yaitu fungsi ini menampilkan info yang dimasukkan. Perintahnya berarti ketika dipanggil nama fungsinya berarti yang dicetak nama siapa, usia berapa. Sehingga ketika memanggil fungsi print info, ada sebagai berikut. Nama fungsinya print info, berarti print info, kurung buka. Bentuknya boleh tidak urut, tetapi kalau tidak urut dikasih keterangan ya. Usianya sama dengan 29, namanya Galih. Sehingga ketika di run, nanti akan muncul namanya adalah Galih, sedangkan usianya adalah 29. Selanjutnya bagaimana jika nama fungsinya dipanggil cuma print info dengan nama saja? Kita lihat apa yang akan terjadi. Seperti ini ya. Ketika print infonya cuma dipanggil nama, Galih, di sini fungsinya sudah ditentukan bahwa usianya berapa? 17. Otomatis ketika usianya tidak dimasukkan, cuma nama saja, otomatis nanti program akan menjalankan usianya adalah 17. Kita lihat. Ketika kita panggil print info, nama Galih saja, berarti outputnya Galih dan usianya otomatis default 17 sesuai dengan penulisan fungsinya. Selanjutnya ada pernyataan return pada halaman 33. Nah, pernyataan return ini digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Adapun sintak dari return itu bentuknya return, kurung siku, buka, tutup, di dalamnya ada expression list. Nah, ini untuk keterangan return-nya silakan dibaca. Kita coba program pada keterangan return pada halaman 33 sebagai berikut. Dari sini didefinisikan jumlah, otomatis nanti yang dimasukkan adalah A, B bentuknya. Nah, tujuan dari fungsi ini untuk menambahkan dua bilangan dan mengembalikan hasilnya. Kita definisikan juga result, itu sama dengan penjumlahan dari A, B. Sehingga selanjutnya ada return result. Dan cetak yang diharapkan yaitu print hasil penjumlahan jumlah 15-20. Dalam hal ini tidak ada keterangan AB, berarti otomatis yang depan adalah A, berarti A sama dengan 15, dan B sama dengan 20. Sehingga result sama dengan A ditambah B, dengan kata lain resultnya adalah 15 tambah 20, 35. Seperti itu. Sehingga ketika di run, proses penjumlahannya tidak tampak, tetapi langsung outputnya hasil penjumlahan 35. Sebagai berikut. Hasil penjumlahan 35. Perlu diingat, jangan lupa ya, tata cara penulisan fungsinya dan tata cara pemanggilan fungsinya.
Untuk selanjutnya, ada yang dinamakan ruang lingkup atau skop variabel, di mana nanti ruang lingkup itu ada dua. Yang pertama global dan lokal. Untuk definisinya, silakan dibaca saja pada halaman 33 paling bawah, yaitu ruang lingkup skop variabelnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan program halaman 34. Nah, satu-satunya program ya, silakan dicoba. Kita lihat hasilnya. Total sama dengan 0. Dia tidak di dalam fungsi, berarti total sama dengan 0 ini adalah variabel global. Kemudian kita definisikan fungsi. Def, fungsinya nama panggilnya sum, bentuknya parameter ada argumen 1 dan argumen 2. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan variabel dan mengembalikan hasilnya. Mengembalikan hasilnya berarti nanti menggunakan return. Total menambahkan berarti argumen 1 ditambah argumen 2. Nah, total di dalam fungsi ini namanya variabel lokal. Sedangkan total di luar fungsi namanya variabel global. Kemudian di dalam fungsi juga ada perintah untuk mencetak di dalam fungsi nilai totalnya sama dengan total. Kemudian return total. Dan sedangkan di luar fungsi, kita coba pemanggilan fungsi sum 10-20 ya cara panggilnya. Sedangkan untuk pencetakan di luar fungsi, kita tidak perlu memanggil nama fungsinya, langsung panggil saja total, karena globalnya adalah 0, nanti hasilnya sebagai berikut. Jadi yang di dalam fungsi, karena yang dipanggil adalah 10 dan 20, berarti 10 tambah 20 adalah 30. Sedangkan yang di luar fungsi, karena kita tidak memanggil sumnya, langsung print di luar fungsi adalah total, otomatis yang dipakai bukan total dalam fungsi, tetapi totalnya global. Itu. Intinya total lokal di dalam fungsi, total global di luar fungsi. Untuk total lokal, kalau mau menampilkan output, berarti harus dipanggil fungsinya. Tapi kalau total global, tidak perlu memanggil fungsi, langsung saja total. Otomatis totalnya adalah yang ini. Itu untuk materi bab 6 dan bab 7. Banyak sekali ya, karena banyak sekali, jangan patah semangat untuk belajar. Silakan kalau ada yang kesusahan, kesulitan, kurang paham, silakan boleh tanya. Ya, bisa tanya via grup maupun bisa isi private chat. Silakan. Selamat belajar. Demikian arahan dari saya pada praktikum hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian untuk arahannya. Silahkan dikerjakan. Untuk poin 2-3 sesuai dengan tata caranya adalah semua kotak program pada bab 6 dan bab 7. Dengan kata lain, semua kotak program pada halaman 26 sampai 34 yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan diulang kembali, dikerjakan sesuai dengan tata cara poin 2 dan poin 3. Demikian arahan dari saya akhiri sekian. Terima kasih.